Selamat siang Pak Patrick dan teman-teman. Di sini saya, Gabriela Rosida Putra Nababan, dengan NIM 19221408. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas manajemen karir kelas PA. Pada video ini, saya akan membahas mengenai profesi yang saya minati. Profesi apa yang saya minati? Profesi yang saya minati ialah entrepreneur atau wirausahawan. Entrepreneur atau wirausahawan adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Saya memiliki tokoh yang berprofesi sebagai entrepreneur yang menjadi panutan saya. Seorang wanita muda berumur 25 tahun kelahiran Jawa Timur, Sarah Salsabila Kate. Seorang pembisnis muda yang sudah menjalankan bisnis sejak awal kuliah. Pada tahun 2013, Sarah memulai bisnis dengan berjualan jepitan rambut. Saat ini, Sarah telah memiliki perusahaan bernama SS Holding dan memiliki berbagai bisnis F&B dan juga produk kecantikan. Rutinitas Sarah sebagai owner dari SS Holding yang telah memproduksi berbagai produk yaitu mengontrol produk yang sudah beredar di masyarakat, melakukan pengembangan dan membuat inovasi produk baru, ikut ambil bagian dalam membantu karyawan dalam mempersiapkan produk hingga sampai ke pelanggan. Tidak hanya sebagai entrepreneur yang sudah memiliki company, saat ini Sarah juga berprofesi sebagai pembicara dalam beberapa webinar mengenai wirausaha yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi maupun instansi. Tidak hanya melakukan kegiatan yang menguntungkan secara material, tapi Sarah juga menyempatkan diri untuk selalu berbagi kepada sesama. Berikut ini saya akan menampilkan sedikit cuplikan perjalanan bisnis Sarah yang saya dapatkan melalui channel YouTube yang dimiliki oleh Sarah. Selamat menyaksikan. Masuk kuliah aku kayak udah mulai stres tuh. Udah kalau kayak gini terus bener-bener nggak bisa nih, aku harus bisa jualan sesuatu. Nah disitu kan aku udah mulai nabung tuh, karena kan aku juga kerja kayak aku catwalk dan lain-lain pasti dapat duitan. Jadi aku udah nggak minta uang sama sekali sama orang tua aku. Di situ aku mulai tuh bisnis jepitan dan udah aku pernah ceritain sebelumnya. Jadi aku tuh ngambil barang dari Cina dan itu kayak alhamdulillah untungnya juga lumayan. Aku buka online shop. Kalian yang pernah tahu waktu itu kayak misalnya kayak di kantin aku sering banget nawarin jualan aku, dan itu alhamdulillah kayak jadi online shop itu kayak bener-bener nasional banget ya, kayak aku udah kirim kemana-mana. Dan pada saat itu kan kalau misalnya kita ngambil barang dari Cina itu kan ada MOQ-nya ya, jadi kayak minimal kita harus ngambil berapa, dan saat itu aku ngambil cukup banyak banget dan alhamdulillahnya kayak bener-bener laku semua. Nah dari sekarang aku kepikiran tuh, aku kalau misalnya kayak gini terus nih, jajan terus di luar waktu kuliah. Aku inget ya, pernah walaupun aku jajan terus, jalan-jalan terus, tapi itu kayak misalnya beli makan nih, makanan tuh masih paket, kayak misalnya beli KFC itu milihnya paket, dia yang paket, jadi bener-bener yang murah gitu kan, karena hemat kos ya. Jadi aku kayak, aduh gimana ya caranya aku bisa lebih maju lagi, karena kan aku udah gak dibiayai sama orang tua, tapi alhamdulillah aku udah bisa survive sendiri. Dari situ akhirnya aku mikir kayak aku pengen buka tempat makan deh, tapi gimana ya caranya. Cuman gara-gara waktu aku jalan-jalan sore-sore nih, terus aku lihat nih ada abang-abang jualan cotton candy, tau gak sih, gula kapas. Nah itu udah, akhirnya aku langsung kayak wow, kayak ini seru juga kalau misalnya gula kapasnya itu kan emang old style gitu, tapi misalnya dikemas jadi yang baru tuh kayak seru. Ya udah, akhirnya aku mikir, karena model aku yang nggak terlalu banyak pada saat itu, jadi aku mikir ya udah deh aku ajakin si abang-abangnya ini ya, Pak mau nggak kalau misalnya Bapak kerja di saya dulu. Aku inget banget namanya Pak Baidi, ini ada fotonya. Jadi dia kayak, aku langsung ngomong nih Mbak, Bapak mau nggak kalau misalnya Bapak kerja di saya dulu, jadi saya nanti bayarnya per item gitu, karena kan aku gak ada modal buat beli mesin ya. Jadi aku kerja sama dia aku taruh di tempat aku. Aku inget banget juga waktu itu kayak zaman susah, jadi bangkunya tuh bener-bener yang bangku kayu banget. Aku pesan 10 biji waktu itu, 10 table, dikit banget, terus di depan tuh masih polosan, gak ada side. Sampai akhirnya alhamdulillah aku buka rame, terus kayak aku
aku beliin neon box. Awalnya belum neon box dulu, malah awalnya itu kayak letter doang dari lampu yang dililit itu aku tulisin kayak gitu. Terus habis itu namanya cotton in waktu itu. Jadi terus habis itu yang namanya freezer itu kan lu nggak ada, kalian juga kayak Cicin waktu itu bantuin aku dan teman-teman aku semuanya kayak masukin, mindahin supaya bener-bener es krim dari box besar, saking punyanya kulkas yang rak-rak kecil doang, kita pindahin ke tupperware kecil-kecil terus kita masukin. Itu perjuangan banget. Bahkan waktu itu kayak meja buat masak aja yang dapur tuh nggak punya yang tinggi, karena waktu itu adanya yang meja pendek gitu, jadi gue masaknya jongkok dong. Aku waktu masih masak, jadi kayak karena belum tahu manajemen kayak gitu-gitu, namanya orang perintis ya, jadi aku masak sendiri waktu itu. Aku udah punya karyawan, cuman apa ya, kan ngajarinnya masih susah, jadi kayak aku masak, terus aku serving, aku ngasir. Aku ingat deh kalau misalnya malam minggu aku udah bawa kelas selama kayak gini, aku duduk di kasir tuh, aku pasti kasir duit aku kayak udah banyak banget, seneng banget kayak tukang kredit gitu masuk-masukin ya. Tapi aku gimana ya, aku bersyukur banget bisa ngelewatin masa-masa itu sampai akhirnya aku tahu ternyata kita harus hire manager, hire admin. Bahkan dari yang awal tuh bener-bener, kamu tau gak sih, aku tuh kayak dan nota tuh masih manual, bener-bener orang beli tuh tulis kayak gitu. Jadi udah kenyang lah yang namanya aku tuh kayak kecolongan, itu udah pernah. Terus dari situ apa ya, jadi kayak susah gitu karena sistemnya belum jalan. Dan akhirnya aku baru tahu, oh ternyata kita harus beli mesin kasir. Sampai akhirnya nabung dan alhamdulillah udah survive di satu, aku bisa berkembang buka cabang selanjutnya. Waktu aku buka, akhirnya buka Live, jadi kayak ada kayak seperti program. Terus berkembang lagi tuh, alhamdulillah aku bisa buka Aztec, jadi itu tempatnya fine dining gitu buat makan, kayak kayak konsisten restoran gitu. Terus habis itu aku sempat juga apa ya, Hungry Up waktu itu, jadi tempat makan yang kayak salah satu brand besar gitu. Jadi dia tuh kayak di apa ya, di sizzling gitu loh kalau makan, diaduk-aduk gitu. Terus akhirnya setelah itu aku juga buka dan kerja sama Rahel. Waktu itu kita partneran bikin Taichan yang ada di Surabaya. Terus habis itu setelah itu juga sama Arif mie Bangcat. Terus sebelum mie Bangcat tuh ada lagi nih, aku bikin ini nih produk, jadi hair repair gitu buat rambut. Dia tuh memperbaiki kerusakan batang rambut. Terus setelah itu ada K-Glow, jadi K-Glow itu lotion sama Ricis, kayak dia tuh bisa mutihin gitu, lotionnya bagus banget ya, kalian harus beli. Terus setelah itu aku bikin SS Holding nih, jadi kan aku ngerasa kayak alhamdulillah udah ada beberapa branch yang berjalan, kayak udah ada cabang-cabang, dan aku bikin company namanya SS Holding gitu. Jadi kayak itu perjalanan kisah karir aku. Sebenarnya lebih banyak lagi masih yang susah-susahnya. Aku inget banget sih waktu itu kayak ini bener-bener dukungan 100% dari orang tua aku tuh, kayak semua pasti pandangnya kayak kak baru dari orang tua dan lain-lain. Sebenarnya kalau orang ngomong kayak gitu tuh aku udah kayak nggak bisa sakit hati, ngerti nggak sih, kayak ya udahlah orang ngomong apa terserah. Padahal aku bener-bener dari nol banget, from zero to hero. Teman-teman SMA aku pada tahu semua gimana perjuangan aku meniti karir sampai di titik seperti ini. Jadi kalau kalian tuh selalu mikir kayak ya iyalah kasarnya background tajir dan lain-lain, itu salah besar. Karena aku ngerasain banget namanya nggak punya duit dan ada di bawah banget, itu aku pernah ngerasain. Tapi aku percaya kayak ketika usaha aku bisa maksimal, itu semua itu akan apa ya, akan terwujud gitu. Sebenarnya nggak cuma usaha sih, tapi berdoa. Dan ini aku masih tipsnya banget nih, orang tua, ketika kita ke orang tua itu benar-benar harus berbakti banget. Karena aku efek banget ya, kayak setiap apa ya, goals yang aku impikan itu tercapai, aku tuh selalu berpikir bahwa doa mama aku tuh lagi didengar gitu di situ sama Allah. Jadi aku kayak seneng banget gitu. Itu tuh aku bener-bener merintis dari yang kayak, aku inget banget ya awal kali aku karya pertama aku udah bisa beli mobil. Waktu itu mobilnya Swift, terus aku udah bisa beli apartemen. Baru deh habis itu alhamdulillah step by step itu aku bisa ganti mobil, kayak ya alhamdulillah banget gitu, bisa beli rumah, kayak semua yang menjadi keinginan pribadiku tuh bisa terpenuhi, bisa investasi, bisa membantu sesama kayak gitu-gitu. Dan punya jangan lupa sedekah. Tapi goals yang paling aku seneng adalah kayak aku nggak cuman bisa beli buat diri aku sendiri gitu, tapi aku bisa ngaduin adik aku waktu itu mobil, terus mama aku. Dan yang paling bikin aku bahagia banget baru tahun kemarin banget Desember, aku bisa ngajakin orang tua aku umroh. Jadi kayak aku seneng banget sih, kayak apa ya, doa-doa mereka selama ini itu mungkin yang bisa menjadikan aku juga seperti ini. Di sisi lain aku berusaha dan bekerja keras, kalian jangan lupa sama orang tua. Itu yang apa ya, dia yang berbakti deh. Kalau kalian bisa punya rezeki lebih ya kasih deh mereka gitu, jangan lupa sedekah. Profesi sebagai entrepreneur berpotensi jangka panjang, asalkan mampu beradaptasi dengan pasar dan terus berinovasi. Indikator kesuksesan pada profesi ini, 1. Memiliki pengalaman kerja. 2. Memiliki pengalaman kerja. 3. Memiliki pengalaman kerja. 4. Memiliki pengalaman kerja. 5. Memiliki pengalaman kerja. 6. Memiliki pengalaman kerja. 7. Memiliki pengalaman kerja. 8. Memiliki pengalaman kerja. 9. Memiliki pengalaman kerja. 10. Memiliki pengalaman kerja. 11. Memiliki pengalaman kerja. 12. Memiliki pengalaman kerja. 13. Memiliki pengalaman kerja. 14. Memiliki pengalaman kerja. 15. Memiliki pengalaman kerja. 16. Memiliki pengalaman kerja. 17. Memiliki pengalaman kerja. 18. Memiliki pengalaman kerja. 19. Memiliki pengalaman kerja. 20. Memiliki pengalaman kerja. 21. Memiliki pengalaman kerja. 22. Memiliki pengalaman kerja. 23. Memiliki pengalaman kerja. 24. Memiliki pengalaman kerja. 25. Memiliki pengalaman kerja. 26. Memiliki pengalaman ker
Menurut saya, yang pertama, mampu menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan target pasar, mampu membuat produk yang menjadi pilihan utama pelanggan, dapat membuka lapangan pekerjaan, dan yang pasti berperan dalam mengedukasi sesama perihal kewirausahaan. Setiap profesi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan profesi entrepreneur yaitu dapat menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan juga bagi tim. Penghasilan yang didapatkan bisa melebihi target. Bebas berinovasi dan mengembangkan produk. Dan yang terpenting memiliki relasi yang sangat luas. Kekurangan dari profesi entrepreneur yaitu minat pasar cenderung mudah berubah karena tren suatu produk mudah berganti. Penghasilan yang dihasilkan cenderung tidak tetap, dan yang pasti persaingan sangat ketat. Sekian video profesi yang saya minati. Kiranya setiap profesi yang saya dan teman-teman minati dapat terwujud sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan dalam setiap perjalanan karir yang kita jalani. Terima kasih.